Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita, masih kitab Wahyu. Kali ini kita bicara tentang perkawinan anak domba, yaitu ada di Wahyu pasal 21, atau kita lihat dulu yang ke pasal 19 ini. Dikatakan di sini ayat yang ke ayat 7. Ini setelah Babel dihakimi, gereja pelacur, maka ini dikatakan di ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, jadi walaupun di sini tidak begitu jelas kapan itu terjadi perkawinan anak domba itu, tapi kita lihat jelas bahwa setelah gereja pelacur itu dihakimi Babel, kemudian putra-putra Elohim tampil memanifestasikan dirinya bersama-sama dengan Kristus Bala dan memerintah selama 1000 tahun. Orang biasa bilang itu milenium ya. Kemudian nanti sedikit lagi waktu iblis dilepaskan dan masuklah kepada satu zaman di mana itu zamannya dibilang dispensasi langit dan bumi yang baru. Nah, disitulah anak domba mempelai anak domba itu seperti menjadi fokus di sana dalam dispensasi itu, di mana mempelai anak domba itu menjalankan ministrinya di sana. Hanya kita perlu pahami dulu sebenarnya siapakah mempelai anak domba. Karena begini, kita harus mengadakan jelas pemisahan antara Sons of God yang termanifestasi itu di Roma pasal 8 ayat 19-21 kita sudah bahas itu. Dengan nanti ada satu lagi mempelai anak domba ini ya. Jadi mari kita melihat dulu pelan-pelan ya, supaya jangan nanti kita mencampur adukan antara gereja dalam pengertian perjanjian antara El Elyon dengan orang percaya ya yang diperantarai oleh Yesus dengan komunitas Israel yang mengadakan perjanjian dengan Yahweh diperantarai Musa. Jadi kita harus adakan perbedaan itu dulu ya. Coba dulu kita lihat ya pelan-pelan ya. Kita melihat dulu sifat perjanjian ya antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai oleh Musa. Sifatnya apa? Nah, ini jelas dari kitab nabi-nabi ya, khususnya dari Yehezkiel 16 ayat 8. Coba dulu kita baca ini. Yehezkiel 16 ayat 8. Sifat dasarnya itu perjanjian seperti apa? Karena dia berbeda nanti dengan sifat perjanjian yang diikat antara El Elyon dengan kita umat percaya yang dengan perantaran Yesus Kristus itu. Mari kita melihat dulu Yehezkiel 16 ayat 8. Ya, ini sebenarnya banyak ya. Nanti saya ada pasal 23 juga tentang Ohola, Oholiba. Coba dulu kita lihat yang ini, saya kira ini ayat cukup jelas untuk menguraikan sifat dasar daripada perjanjian antara Elohim, antara Yahweh dengan umat Israel. Mari saya bacakan ayat 8-nya. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku, perhatikan ini, mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Judulnya ini tentang istri yang tidak setia ini ya. Di sini atau ada yang bilang di judul yang ini
Kalau LAI, Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Ya. Jadi ini dari satu ayat itu maupun dari ayat di pasal 23 Yeskil, Ohola dan Oholiba, maupun dari Yesaya 54, di situ juga dijelaskan ya mengenai sifat dasar perjanjian antara Yahweh dengan Israel. Ada kan di Yeremia juga itu yang menjelaskan tentang perjanjian baru di situ. Itu juga maksudnya sebelumnya itu ada dikatakan di sana sifat dasarnya itu. Dan kemudian mengenai Hosea yang dia disuruh mengambil ya seorang istri atau pelacur itu untuk menggambarkan bagaimana Tuhan tetap mencintai Yahweh, tetap mencintai Israel sekalipun Israel sudah menyembah berhala, dan dengan demikian dia sebagai istri itu dia melakukan perzinahan. Nah, dari banyak ayat itu jelas bahwa sifat dasar perjanjian antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai oleh Musa itu sifatnya adalah perjanjian antara suami dengan istri, di mana suaminya tentu Yahweh, istrinya itu Israel yang diambil, ya. Nah, ini beda sekali dengan sifat dasar perjanjian antara El Elyon, the Most High God, karena Yesus itu imam besar menurut aturan Melkisedek, sementara Melkisedek adalah imam besar bagi El Elyon. Itu kalau lihat di kitab Keluaran ya, kita nggak bahas itu. Dan Yesus juga dibilang di Injil Lukas itu dia anak daripada the Most High God, anak daripada El Elyon. Ya, jadi perjanjian kita dengan El Elyon yang diperantarai oleh Yesus Kristus itu sifatnya seperti bapa dengan anak. Maka dikatakan kita di situ sebagai ahli waris. Kalau kita sudah mencapai tingkat tertentu, kita akan mendapat waris dari bapa kita. Ya. Jadi itu sebabnya Yesus bilang ketika dia datang ke bumi, dia berbicara, dia banyak di situ dia mengungkapkan siapa sebenarnya Bapa itu. Muridnya pernah sekali bertanya, ajar kami berdoa. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau berdoa, katakanlah Bapa. Ya, perumpamaan anak yang hilang itu juga sebenarnya perumpamaan Bapa yang penuh kasih. Ya. Yesus pun menyebut murid-muridnya anak-anakku, gitu ya. Jadi banyak ayat dalam perjanjian baru menjelaskan bahwa sifat dasar perjanjian antara El Elyon dengan kita umat percaya ini itu sifat dasarnya seperti bapak dengan anak. Itu sebabnya kita menjadi ahli warisnya. Nah, jadi kita bedakan dulu ini komunitas Petrus dan komunitas Paulus ya dengan komunitas Yohanes. Ini saudaraku ya, dalam perjanjian baru ini jarang orang melihat bahwa ada perbedaan yang sangat jelas antara komunitas Petrus, yaitu suatu komunitas orang percaya kepada Yesus yang khusus orang-orang Yahudi. Komunitas Petrus itu ya. Karena Petrus itu rasul dan timnya itu rasul bagi orang-orang Yahudi. Kemudian Paulus, dia dipanggil Tuhan untuk menjadi rasul. Tidak lagi ada perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dia pakai istilah tubuh Kristus ya. Petrus tidak pakai istilah itu. Paulus pakai istilah tubuh, artinya tidak ada perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Sementara Yohanes itu untuk gereja-gereja yang jatuh. Nah, mari kita lihat satu ayat saja ya, yang menjelaskan ini bedanya antara komunitas Petrus dan komunitas Paulus. Mari kita ambil itu, ada pakai LAI aja ya, 1 Korintus 11 itu Paulus sedang bicara tentang tudung kepala ya. Tapi dia bilang begini ayat 16. Tetapi jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat Allah, di sini dibilang ya, tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Perhatikan dulu ya, atau kita coba baca satu kali lagi dari 1 Korintus 11 ayat 16 ini yang versi ILT. 1 Korintus 11 ayat
yang ke-16. Jadi di sini begini. Akan tetapi jika seseorang cenderung untuk berdebat, kami maupun gereja Elohim. Perhatikan ini ya, ada dua komunitas di sini. Kami, kata Paulus, komunitas Paulus itu. Dan gereja Elohim. Ini siapa ini? Tentu komunitas Petrus, karena komunitas Yohanes dia belum ada. Komunitas Yohanes baru tampil di tahun 90. Ya, ministry Yohanes adalah 90 barangkali sampai 100 Masehi. Ya. Siapa ini gereja Elohim ini, komunitas Petrus ini? Yaitu orang-orang Yahudi yang percaya Yesus itu. Ya. Batas kota itu komunitas Petrus itu ya bangsa. Ya, makanya kalau mereka menulis surat itu Petrus, grupnya itu ya, Petrus, Yudas, Yakobus ya, Injilnya juga itu Matius. Itu mereka bilang kepada jemaat-jemaat yang tersebar di sini, tidak perlu lagi disebut kotanya. Lain kalau komunitas Paulus, dia per kota. Gereja di Filipi itu dia campuran tuh, non Yahudi. Gereja di Tesalonika, semuanya itu kota-kota. Ya, satu kota, satu gereja. Nah, jadi jelas bahwa komunitas Petrus yang adalah orang Israel secara jasmani itu beda komunitasnya. Itu sambungan, sebenarnya komunitas Petrus itu sambungan ya, karena perjanjian baru itu sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel. Ya. Coba dulu kalau kita lihat atau di ini aja lah ya, Yeremia atau di Ibrani 8 ya, bisa aja kita lihat di Ibrani 8 ya. Apa di sini jelas ya. Coba dulu kita lihat dulu ya. Kita mau tahu bahwa komunitas Petrus itu adalah perjanjian baru, sambungannya, karena perjanjian lama itu sudah dilanggar oleh Israel. Tuhan bikin perjanjian baru untuk Yehuda. Ya, mari kita lihat coba dulu sini, ada enggak ini? Oh ya, ada. Ibrani 8 ayat 7 ya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Jadi perjanjian baru itu diutamakan sebenarnya sambungan daripada perjanjian lama kan? Karena udah dilanggar itu, ini diganti yang baru Tuhan bikin. Untuk siapa? Untuk Israel juga. Nah, orang-orang yang percaya kepada perjanjian baru itu, di antara orang Israel ya, itulah yang disebut komunitas Petrus. Makanya mereka masih dalam hal-hal tertentu masih melakukan hukum Taurat. Ritual-ritualnya itu ya. Paulus juga sebagai orang Yahudi dia hukum Nazar itu ya, potong rambut itu. Nah, dia masih gereja mula-mula juga masih datang ke bait suci walaupun tidak tentu melakukan ritual-ritual, karena itu imam-imam kan yang untuk mempersembahkan korban. Nah, karena juga komunitas Petrus kan sudah satu komunitas yang yakin bahwa Yesus Kristus itu anak domba itu. Yang jadi realitanya sudah datang, yang nggak perlu lagi ngerjain yang simbol-simbol yang dengan binatang dan hewan itu. Nah, jadi dua komunitas ini harus dibedakan dengan jelas. Yang disebut dalam Roma pasal 8 ayat 19-21 yang sudah kita bahas itu, yang juga itu tampilnya putra-putra Elohim itu adalah komunitas Paulus dan Yohanes tentunya, para pemenang gereja. Ya, non Yahudi dan bukan Yahudi, tapi secara khusus karena Israel ini pada akhirnya akan diselamatkan. Semuanya. Nah, mari kita lihat dulu Roma pasal 8 ini ya. Setelah bangsa-bangsa lain jumlahnya cukup, dia sudah masuk bertobat itu, maka seluruh Israel akan diselamatkan. Ya, mari kita lihat dulu Roma pasal yang ke-10 ya. 11 ya, 11 ayat yang ke mana dia? Ini ayat 26 ya. Ayat 25 dulu kita baca. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, saat ini belum seluruh Israel, hanya beberapa orang Yahudi saja yang ikut masuk dalam komunitas Paulus.
Karena Paulus ini kalau non Yahudi dan bukan Yahudi. Tapi komunitas Petrus ini dia sudah 3 kali melayani Sanhedrin waktu itu ya. Yaitu Petrus Yohanes dia khotbah 2 kali ditolak, dan terakhir lagi Stefanus bahkan dilempar batu. Di situ mati. Jadi komunitas orang Yahudi secara umum karena pemimpinnya belum terima Yesus sebagai Mesias sampai detik ini ya, mereka belum diselamatkan secara seluruhnya ya. Tapi nanti setelah jumlah bangsa-bangsa lain masuk, manifestasi putra Elohim terjadi, nah nanti di zaman berikut Israel diselamatkan seluruhnya. Itulah sebenarnya yang mempelai anak domba itu. Nah mari kita melihat dulu siapa sebenarnya mempelai anak domba ini ya. Nah, mari kita lihat dulu, kita masuk ke dalam kitab Wahyu ya. Diharapkan Bapak Saudara sudah memahami sifat dasar perjanjian lama ya. Sifat dasarnya itu antara suami dan istri. Itu perjanjian lama ya, antara Yahweh dengan Israel itu sifatnya bersifat perjanjian suami istri. Sementara perjanjian baru antara El-Elyon dengan orang percaya yang diperantarain Yesus itu sifatnya bapa anak ya. Nah mari kita melihat siapa sebenarnya mempelai anak domba. Karena kita sering juga mendengar orang mencampur adukan. Gereja itu dibilang, gereja dalam pengertian komunitas Paulus itu mereka bilang itu mempelai anak domba. Padahal bukan. Mari kita melihat siapa itu mempelai anak domba ya. Mari kita lihat dulu ayat yang pasal 21. Ini ya saya bacakan ya. Ayat 9 dulu ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh tawang yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ini dia sedang mau menunjukkan, ini malaikat ini ya, dikasih tahu sama Rasul Yohanes, saya mau tunjukkan kepada kamu siapa itu mempelai anak domba. Kemudian ayat 10, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku apa? Kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Jadi sebenarnya mempelai anak domba itu adalah kota Yerusalem itu. Kota Yerusalem baru. Ini semua simbol ya, nanti saya jelasin dulu. Yang penting ini dulu. Ayat ini. Kalau saya bicara sama seseorang, mari saya akan tunjukkan kepadamu benda, apa katakanlah ya, motor. Misalnya saya tunjukkan motor ya. Setelah itu saya bawa dia dan saya tunjukkan ini. Entah itu apa bentuk motor itu, tak bisa motornya itu motor terbang atau apa, pokoknya ini saya tunjukkan. Berarti yang ditunjukkannya itu adalah yang saya sebutkan sebelumnya itu, yaitu motor. Di sini malaikat bilang, mari aku akan tunjukkan kepadamu mempelai anak domba. Kata malaikat itu kepada Rasul Yohanes. Kemudian Rasul Yohanes dibawa dalam roh ke atas gunung dan ditunjukkan itu mempelai itu. Tapi yang kelihatan itu kota Yerusalem baru. Tapi ingat ya, kota Yerusalem baru jangan ditafsirkan itu kota jasmani berbentuk batu-batu ya, gedung-gedung. Enggak, karena kota itu adalah mempelai orang. Itu simbol daripada seluruh Israel yang diselamatkan itu. Mempelai anak domba, kota Yerusalem itu. Jadi saudara lihat tadi uraian daripada kota itu. Misalnya kota itu dari emas seluruhnya. Jangan ditafsirkan emas jasmani. Karena emas di situ adalah sifat dasar atau kodrat Elohim. Jadi mempelai anak domba itu memiliki kodrat dan sifat dasar Elohim. Yahweh. Sifat dasar Elohim itu simbolnya emas. Kalau kayu itu simbol manusia. Jadi kalau di bait suci, dikemas suci ya, kayu dilapisin emas, artinya manusia yang diselimuti seluruhnya
oleh kodrat ilahi, kira-kira begitu artinya. Itu simbol, ya. Namanya orang bikin Yerusalem baru itu kan kota jasmani kan? Bukan, Yerusalem baru itu adalah mempelai anak domba. Itu orang, simbol daripada seluruh Israel. Karena itu makanya di sini ada 12 suku Israel ini ya. Panjangnya juga 12.000 dan sebagainya itu. Kita nggak baca detailnya lah. Tapi yang penting kita tahu bahwa kota Yerusalem baru itu adalah mempelai anak domba, yaitu seluruh Israel yang sudah diselamatkan itu. Ya, seluruh Israel itu mempelai anak domba. Karena apa? Sifat dasar perjanjian antara Yahweh dengan Israel itu suami istri. Jadi Israel itu mempelainya. Ya. Makanya di sini kalau waktu perkawinan anak domba berbagai orang yang diundang. Siapa yang diundang? Nah, ini saya menjelasnya begini. Yesus itu punya mempelai. Siapa mempelainya? Bangsa Israel. Ya, seluruh suku Israel itulah mempelai daripada anak domba Yesus ini. Tapi Yesus ini sebagai Yesus kepala dan Yesus Kristus kepala, ada Kristus tubuh. Kitalah itu Kristus tubuh, Son of God. Ya, jadi kitalah yang diundang, yang ambil bagian dalam perkawinan itu sebenarnya. Saya bisa bayangin, kita ini mempelai laki-lakinya, ya, bersama dengan Kristus, ya. Tapi Kristus kepala itu Yesus, Kristus tubuh itu kita menikah, ya. Ini mempelai dombanya Israel. Bisa dibayangkan nggak itu? Ya, ini luar biasa ini ya. Yang jelas bagi saudara, kita harus bedakan antara manifestasi putra Elohim itu Sons of God yang kejadiannya itu sebelum kerajaan 1000 tahun. Sementara mempelai anak domba itu di dispensasi berikut. Dispensasi langit dan bumi yang baru. Ya. Besok kita akan belajar terakhir ya barangkali ya mengenai dispensasi ini ya. Karena ini sangat penting dispensasi itu. Nah, karena kalau kita nggak paham dispensasi, kita nggak bisa memilah-milah ya. Istilah Yunani ada hanya satu kali dia muncul di Perjanjian Baru di surat Timotius, itu ortotomeo, memilah firman Tuhan dengan tepat supaya jangan diaduk-aduk. Yang jelas ini sekarang ini kan hukum Perjanjian Lama diaduk campur dengan hukum gereja itu ya, akibatnya gereja sekarang masih diajarin hukum perpuluhan, masih diajarin hukum buah sulung, belum ngerti bahwa itu perpuluhan, buah sulung atau gedung ya ibadah itu di mana, itu hanya simbol-simbol semua, realitanya udah Kristus ya. Ini karena nggak ngerti, nggak memilah dengan tepat firman kebenaran. Oke lah, sekarang kita menutup dulu ya sekaligus ya. Sebenarnya ministry daripada mempelai anak domba ini apa? Ini dia ada dalam dispensasi langit dan bumi yang baru. Ini dia ministrinya. Pasal 22 yang terakhir ini ayat 1. Lalu yang menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu, ya. Jadi mempelai anak domba ini dia punya tahta juga sebagai ya, kalau suami naik tahta ya dia kan juga ikut ambil bagian ya. Dan ayat 2 dibilang di situ ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi Israel itu dipakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dalam hal dia memberikan daun pohon kehidupan itu ya, menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya. Kemudian ada lagi ya. Israel itu memerintah sebagai raja ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Raja itu menghakimi. Menghakimi itu artinya bukan hanya memberikan disiplin kepada bangsa-bangsa, tapi juga memulihkan bangsa-bangsa. Israel itu akan dipakai. Dia menjadi kepala, Israel itu bangsa-bangsa lain menjadi ekor. Dalam pengertian positif ya, sesuai dengan janji Tuhan itu, bahwa Israel akan menjadi kepala, bangsa-bangsa lain akan menjadi ekor. Tapi nanti dalam dispensasi langit dan bumi yang baru, bukan sekarang.
walaupun sekarang sudah ada tanda-tandanya begitu ya. Karena ini Yahudi ini kelihatannya sekarang ini kan dia menguasai ya teknologi informasi apa itu ya. Katanya harta sepertiga harta dunia juga di tangan orang Yahudi. Ya, termasuk Yahudi konglomerat yang di Amerika itu, termasuk itu di total lah itu ya. Kemudian apa lagi ministrinya? Ini yang penting nih. Wahyu pasal 22 ayat 17 ya. Nah, dikatakan di sini begini. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, inilah pengantin perempuan mempelai itu ya, anak domba itu. Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi Israel melayani bangsa-bangsa dengan memberikan air kehidupan. Cuma-cuma. Nah ini dia. Ini ministry daripada mempelai anak domba. Ya, ministry daripada Israel itu. Ya. Oke lah, kita cukup dulu. Nanti kita sambung lagi. Terakhir barangkali tentang dispensasi ini. Harus jelas ini ya. Ini kerajaan 1000 tahun. Di sini ada langit dan bumi yang baru. Jadi harus dibedakan di sini dalam kerajaan 1000 tahun yang melayani itu kita. Umat pemenang. Ya, komunitas komunitas Paulus yang jadi pemenang, gereja pemenang. Tapi kalau dalam langit dan bumi baru yang menonjol di cara ministry itu adalah mempelai anak domba seluruh Israel ya, karena Israel itu nanti diselamatkan, barulah dia melakukan ministry ya. Oke, sampai situ aja, besok kita sambung lagi. Haleluya, amin.